Oke, kita mulai aja ya. Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Baik ya, kita mulai nanti kita edit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar Bu Meti hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Gun. Bagaimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah juga. Nih Bu Meti, ini ngomong-ngomong gimana? Apa keluarga sehat semua di rumah? Alhamdulillah Pak. Katanya Bu Meti mau kemarin bilang ke saya ada yang mau diceritakan nih kayaknya. Apa tuh Iya, yang mau diceritakan nih Bu Meti nih? terkait permasalahan ini Pak, sekarang kan kita CGP lagi sibuk-sibuknya ya dengan tugas gitu. Jadi kemarin itu sempat keteteran juga antara tugas CGP dan kewajiban pokok di sekolah gitu sampai di titik ya Allah lelah gitu ya. Kemudian tugas di rumah juga. Jadi pengen mencari solusi dari permasalahan itu. Mungkin kalau dibicarakan bisa mendapatkan solusinya gitu Pak Budi. Oh, jadi permasalahan terkait dengan Bu Meti sebagai CGP sehingga ada kesulitan dalam mengelola waktu mungkin gitu ya Bu Nah, Meti ya. betul sekali Pak Budi itu dalam mengelola si Jadi keteteran. oh ya, jadi gini berarti kita hari ini kita akan membicarakan bagaimana Bu Meti bisa sebagai CGP bisa mengelola dengan baik sehingga tidak bisa meninggalkan tugas-tugas dari Bu Meti sebagai guru dan di satu sisi Bu Meti sebagai CGP ya, begitu ya kira-kira Bu Meti ya. Betul. Uh, Sebagai CGP, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga juga di rumah gitu. Jadi pasuliwer gitu Pak. Baik, kalau gitu gini lah Bu Meti. Jadi kira-kira apa yang bisa Bu Meti ungkapkan perasaan atau ungkapan yang dari permasalahan ini seperti apa Bu Meti? Seperti bagaimana dengan tugas-tugas Bu Meti sebagai CGP itu seperti apa gitu? Ya, jadi kan sekarang itu kita sudah mulai ke tahap yang lumayan ya tugasnya itu banyak, kemudian cukup lumayan menyita waktu juga. Kemudian kebetulan saya juga guru kelas 6 Pak di sekolah itu. Jadi yang saya rasakan saat ini ketika saya fokus di CGP, administrasi kelas saya juga agak keteteran gitu. Jadi kadang saya harus benar-benar yang mana dulu ini yang dikerjain gitu. Jadi mungkin karena kurang manajemen tadi dalam waktu, jadi kadang ketika di akhir-akhir itu mengerjakan tugas CGP itu malah jadi di akhir-akhir gitu, malah atau sekarang saat lebih mendahulukan CGP buat di kelas malah jadi ketinggalan gitu Pak. Oh, jadi Bu Meti karena ikut CGP ini ada beberapa kewajiban Bu Meti sebagai guru, antara lain sebagai administrasi kelas. Iya. Dan juga sehingga ini memunculkan tadi Bu Meti di akhir-akhir baru dijelaskan. Itu mungkin ya Bu Meti permasalahannya ya? Iya betul Pak. Oke. Jadi kira-kira menurut Bu Meti suasana kalau posisi sekarang nih Bu Meti nih dalam posisi sekarang sebagai CGP nih, kira-kira posisi Bu Meti kalau dilevelkan untuk kelas 1 sampai 10 lah kurang lebih. Ini Bu Meti ada posisi sekarang ada di level berapa nih kira-kira? 6 deh kayaknya Pak Budi. 6 ya, di posisi Iya. 6. Jadi kadang kalau lagi CGP kepikiran tugas sekolah gitu. Kadang lagi di sekolah, aduh tugas CGP belum. Jadi saya tadinya pengen beres satu-satu, tapi karena mungkin itu tadi manajemennya yang kurang rapih mungkin ya. Jadi saya merasa di CGP akhirnya nggak total gitu, di kelas juga nggak total gitu. Jadi mungkin di level 6 lah gitu Pak Budi. Di level 6. Jadi kan ini kan menurut Bu Meti ketika Bu Meti tahu ini posisinya masih di level 6 ya kan. Kira-kira apa yang akan Bu Meti lakukan sehingga posisinya tidak di level itu, atau apa yang akan Bu Meti capai dengan permasalahan yang tadi Bu Meti sampaikan, seperti punya apa yang ingin dilakukan oleh Bu Meti kira-kira seperti kedepannya seperti apa? Iya, saya inginnya sih jadi naiklah levelnya, nggak di level 6 terus, minimal 7 atau 8 gitu. Kemudian lebih memanajemen waktu gitu, ketika mungkin ada tugas itu langsung dikerjakan tanpa menunggu due date gitu ya. Kadang ini masih due date, nanti aja lah ngerjain dulu yang lain gitu. Pada akhirnya ketika mau due date itu ini nggak beres itu nggak beres gitu. Mungkin di situ yang kemarin kendala-kendala di kemarin-kemarin itu sempat yang bikin down itu ya.
setelah sekarang mungkin salah satu jalannya itu mungkin dengan memanage waktu dengan baik gitu, kemudian mungkin skala prioritas juga ya Pak itu. Jadi Bu Meti tadi barusan mengungkapkan salah satu cara Bu Meti untuk bisa masalah Bu Meti itu selesai adalah dengan menggunakan manajemen waktu dan membuat skala prioritas, betul ya? Iya betul Pak. Jadi kira-kira skala prioritas atau manajemen apa yang akan Bu Meti buat seperti itu ke depan? Iya, saya akan mencoba kalau misalnya ketika sekarang selesai, misalnya ketika selesai ruko langsung mengerjakan apa yang harus diunggah gitu. Biasanya suka nanti aja deh gitu. Mungkin mulai dengan teknik lakukan saat bisa gitu, jangan lakukan nanti aja gitu pas mau due date gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu diakuinya seperti itu sih Pak. Jadi udahlah nanti dulu aja ya. Mungkin setelah sekarang merasa mulai keteteran dalam segala hal, mungkin akan mulai menerapkan ketika memang tugas itu bisa dilaksanakan saat itu juga dilaksanakan. Jadi agar tidak tumpang tindih dengan tugas yang lain gitu Pak Budi. Jadi ketika ada tugas langsung dikerjakan, ketika ada tugas langsung dikerjakan gitu ya Bu Meti ya? Ya betul, akan mencoba seperti itu dan mungkin harus konsisten ya tuh Pak, yang susahnya itu konsistennya. Konsisten dalam hal apa kira-kira? Ya misalnya kalau sekarang lagi muncul nih semangatnya, benar gitu melaksanakan, tapi ketika besoknya kendor lagi si motivasinya itu, jadi nggak konsisten gitu Pak. Jadi kekurangannya itu mungkin belum benar-benar konsisten untuk menerapkan langsung kerjakan tugas gitu. Jadi itu yang jadi salah satu kendala juga sepertinya. Iya. Baik, Bu Meti tadi udah mengungkapkan ya hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan manajemen waktu, membuat skala prioritas, juga lakukan saat ini juga tadi ya, dan tidak menunda-nunda sehingga menjadi due date. Jadi kira-kira dari poin-poin itu hal yang pertama sekali yang akan Bu Meti kerjakan itu yang paling urgen yang mana nih? Mau dari apakah manajemen waktunya seperti apa? Apakah membuat skala prioritas atau lakukan saat itu juga. Jadi yang mana yang paling prioritas? Yang paling utama mungkin manajemen waktu dulu, dimulai dari menyusun jadwal, misalnya dimulai bangun tidur langsung apa, kemudian jam segini sampai segini mengerjakan tugas apa. Jadi mungkin akan pertama sekali menyusun jadwal harian gitu yang di dalamnya mencakup mengerjakan tidak hanya CGP aja, jadi administrasi kelas juga bisa tercantum di situ gitu. Jadi tidak fokus di satu bidang saja mungkin gitu Pak Budi. Baik, jadi harapan Bu Meti kan dari di awal udah mengatakan bahwa ini ada Bu Meti memiliki kendala dari kehadiran Bu Meti sebagai CPP juga sebagai guru itu ya. Jadi tadi udah Bu Meti udah mengungkapkan masalah. Jadi kira-kira jadi kesimpulan apa yang dibicarakan ini mau naik sampai level berapa nih kira-kira? Level 8 aja deh Pak Budi. Nggak harus sampai 100, tapi minimal ada perbaikan dari level sekarang yang hanya sekedar mengerjakan tugas gitu. Mungkin ada perbaikan gitu Pak Budi. Kenapa harus level 8 Bu? Tidak mau terlalu tinggi-tinggi Pak Budi. Yang minimal tidak terlalu bawah juga. Oke, jadi baiklah, kira-kira dari pembicaraan kita sore hari ini, apa yang bisa Bu Meti ambil pelajaran yang kita bicarakan hari ini? Iya, jadi mungkin manajemen waktu itu tadi ya Pak Budi. Jadi karena kita tugasnya tidak hanya di CGP ini, juga ada di tugas pokok kita sebagai guru, kemudian sebagai ibu rumah tangga. Mungkin memang harus mulai menerapkan itu manajemen waktu, kemudian menyusun jadwal, dan konsisten dalam melaksanakannya. Tidak hanya disusun, tapi tidak konsisten dalam melaksanakannya, mungkin juga itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan ada perubahan mungkin begitu ya Pak ya. Dari pembicaraan hari ini salah satu yang membuat saya termotivasi adalah mungkin lakukan sekarang juga gitu, dan mungkin harus konsisten gitu, tidak hanya menyusun jadwal. Bu Meti akan membuat lakukan motivasi ya, motivasi diri sendiri kan ya. Lakukan sekarang juga, jangan menunggu sampai due date gitu jadwal. Nah, itu betul Pak Budi. Baik, itu nanti kan tidak hanya sebagai CGP aja, tapi sebagai guru juga ya Bu Meti ya. Iya betul. Jadi kalau dari dua hal itu tambahan. Kira-kira yang bisa membuat lebih termotivasi yang komitmen tadi atau Bu Meti, apa yang bisa mendorong Bu Meti supaya tetap ini bisa berjalan continue lah kira-kira seperti itu. Iya itu tadi Pak, sebenarnya kalau yang motivasi itu dengan
kok gini dengan ngobrol seperti ini gitu ya, kadang kalau misalnya curhat gitu, kadang mendapatkan motivasi lagi gitu. Kadang kalau misalnya curhat dengan sesama CGP juga misalkan berkeluh kesah, kemudian saling menguatkan, muncul lagi motivasinya. Jadi mungkin disitulah kenapa manusia itu butuh tempat curhat mungkin ya Pak ya. Mungkin dengan berbagi juga itu salah satunya bisa membuat kita bangkit gitu semangatnya, motivasinya. Kalau saya pribadi seperti itu sih Pak. Berarti Bu Meti udah paham ya, udah tahu bahwa untuk mempertahankan rencana Bu Meti tadi, menguatkan Bu Meti tadi sebagai CGP sukses, sebagai guru sukses, tadi Bu Meti mengatakan akan menjadi partner lah ya, kurang lebih sebetulnya partner atau rekan untuk bisa curhat gitu kan. Ya, teman curhat kan tidak hanya teman CGP ya. Kira-kira yang paling Bu Meti dekat itu nanti yang bisa diajak selain CGP itu nanti siapa yang kira-kira yang paling dekat banget? Ya, kalau yang selalu ngasih semangat sih pastinya suami ya Pak ya, karena tempat berkeluh kesah itu selalu seperti itu, selalu disabar, karena ini adalah pilihan, jalani dengan baik gitu, semua juga pasti akan berakhir katanya gitu. Itu sih kalau yang paling dekat mungkin ya Pak ya suami, tapi kalau di tingkat itu juga teman sesama rekan CGP juga kita selalu karena mungkin bebannya sama gitu, sama-sama guru, sama-sama melaksanakan tugas, jadi feel-nya lebih dapat gitu Pak, dari buahnya juga sama. Oke, baik, berarti udah tahu ya seperti apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan motivasi Bu Meti sebagai CGP juga kesuksesan sebagai guru ya. Yang tadi mengatakan selain teman CGP, tadi Bu Meti mengatakan suami ya sebagai motivator utama karena itu menjadi pendamping. Oke, terima kasih Bu Meti. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk Bu Meti dan saya berharap Bu Meti juga bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih juga Pak Budi atas saran motivasinya. Ya. Mangga Bu Meti, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita stop dulu nggak? Yang rencana aksi tadi udah dijelaskan dan mungkin ya sama-sama kalau saya perhatikan diri saya sendiri juga itu ya. Ketika berbicara tentang tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab juga rencana aksi mungkin saya merasa kurang kalau di situ. Kalau saya pribadi sebagai coach tadi saya juga merasa agak gimana gitu ya, jadi memang belum pas. Iya betul. Kalau secara alur saya melihat udah tersampaikan, cuma memang saya melihat pribadi ini ada yang kurang pas, atau katakanlah begini, saya melihat pribadi ketika dalam melakukan pertanyaan berbobot memang kurang berbobot kalau menurut saya pribadi ya, bukan Bu Meti ya, saya pribadi ini refleksi dari saya sendiri. Jadi memang karena jujur dalam situasi coaching seperti ini, kalau pelajarannya saya lihat bahwa memang begini Bu Meti, kalau mungkin Bu Meti bisa merasakan kita harus betul-betul fokus ya kayaknya ya ketika dengan jadi kita kadang-kadang tadi juga saya pikirannya agak bercabang ke yang lain, jadi memang agak kurang fokus mungkin. Jadi pertanyaannya jadi pengalamannya nanti kalaupun nanti kita melaksanakan coaching itu memang ya kita betul-betul harus fokus ke coachingnya gitu ya, jangan ada pikiran yang lain. Nah, tadi saya merasa begitu, saya merasa tidak fokus. Iya betul. Iya. Iya. Iya betul. Berarti bener ya. Iya betul. Iya jadi benar, jadi tadi saya geser ya, tapi kalau alur kita sepakat ya, tadi kalau kemarin kan alur ada beberapa yang kita lupa alur, tapi memang kalau feel kemarin tuh kita enak ya ngobrol, kita enak, tapi kalau hari ini memang tadi saya katakan, maka saya refleksi diri saya sendiri, saya takut salah tapi dibenarkan oleh Bu Meti bahwa
saya tadi nggak terlalu fokus gitu ya, nggak terlalu fokus apa namanya dengan proses latihan kata tadi gitu ya. Jadi memang jadi akhirnya jadi kayak pertanyaan juga agak-agak seperti nggak berulang-ulang gitu ya, dan nggak kurang berbobot. Kalau saya pribadi begitu menilai diri saya sendiri gitu. Jadi memang mohon maaf ya kalau nggak fokus. Jadi pelajarannya ya kalau kita memang mau sesi coaching ini ya baik kita harus fokus ya kayaknya Bu Meti ya, betul ya. Heeh. 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 Iya, jadi memang karena jujur aja karena saya mah kurang fokus. Tapi makanya tadi ketika jujur aja tadi ketika melihat Bu Meti Bu Meti sebagai coach, saya sebagai coach, saya tadi jujur juga nggak fokus juga. Kok perasaan Bu Meti jadi lebih bagus dari saya ya sebenarnya. jadi beda. Kalau kemarin jujur. Jadi kalau saya mah grade-nya dari kemarin latihan sampai sekarang grade-nya saya turun gitu ya karena saya nggak fokus. Kalau Bu Meti mungkin karena kalau kemarin memang gimana gitu masih agak ini. Kalau justru kalau sekarang saya kayak ini Bu Meti kayak pas banget jadi coach gitu. Jadi artinya ada grafik naik. Kalau grafik saya turun, kalau Bu Meti grafiknya naik, ini luar biasa. Makanya saya berpikir dari ketika ketika proses kita coaching itu ya, jadi enak gitu. Sayanya enak justru. Kalau kemarin jujur kebalik. Kalau saya kemarin bukan ngambang. Jadi kayak terburu-buru dan sebagainya. Tapi kalau sekarang justru saya kan Ibu Betty bisa ngerasain ketika saya jawab juga sekarang jawab tuh saya enak jawabnya gitu. Jadi memang betul sekali Bu Betty, ini kesimpulannya bahwa ketika kita sebagai coach itu memang satu kita harus fokus dan tenang gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat Bu Betty fokus tenang. Ya kan? Jadi coachnya juga bisa fokus dan tenang. Ketika saya tadi